Saat ini, kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik saja. Banyak kekerasan seksual yang berkembang di kehidupan sosial kita. Salah satunya, kekerasan sosial berbasis online. Apa itu kekerasan seksual berbasis online? Dalam kasus ini, pelaku melakukan kekerasan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, penyiksaan seksual, bahkan eksploitasi tubuh seseorang terhadap orang lain melalui internet secara real time. Cyber harassment mengancam seseorang dengan menggunakan teknologi. Cyber harassment merupakan suatu tindakan yang menggambarkan bagaimana orang yang terus-menerus mengejar orang lain secara online dengan maksud menakut-nakuti atau mempermalukan korban. Seringkali, perilaku yang ditunjukkan adalah melecehkan dan bermaksud untuk mengajarkan korban pelajaran atau meminta informasi dari para korban. Pelaku cyber harassment ini umumnya ingin balas dendam. Hal yang sangat penting adalah untuk tidak sembarangan bercerita di media sosial. Kita harus bisa membedakan mana saja yang lebih baik diceritakan secara terbatas dan mana saja yang memang layak diketahui publik melalui media sosial. Impersonation mengambil identitas orang lain untuk memalukan dan menghina korban. Selain ancaman penyebaran foto atau video, berpura-pura menjadi seseorang juga termasuk bentuk kejahatan seksual cyber. Impersonating adalah pemalsuan akun yang mengatasnamakan seseorang dengan tujuan pencemaran nama baik. Impersonating juga bisa dilakukan oleh fans yang obsesif. Beberapa media sosial seperti Facebook dan Instagram sudah menindaklanjuti perilaku ini. Apabila ada seseorang atau sebuah akun yang melakukan impersonating atas diri Anda atau teman yang Anda kenal, bisa melaporkan akun tersebut untuk ditutup. Lalu ada cyber recruitment, memanipulasi korban untuk menggiring ke dalam situasi yang merugikan. Pelaku biasanya memanfaatkan kemiskinan perempuan dan kerentanan perempuan yang terikat dengan nilai-nilai patriarkal perkawinan. Kasus ini menjadi tindak pidana perdagangan orang dengan modus baru, yaitu menggunakan media sosial untuk melakukan rekrutmen. Sexting, pengiriman gambar atau video porno kepada korban. Sexting adalah kegiatan mengirim, menerima, atau meneruskan pesan seksual yang dikirim melalui internet, ponsel, atau elektronik lainnya. Pesan seksual itu bisa berisi ajakan seks, teks yang bersifat seksual, foto telanjang, ataupun video adegan seks. Setelah kamu mengirim foto atau video sexting, kamu akan kehilangan kontrol atas foto tersebut. Ia bisa saja membagikan foto itu ke temannya yang lain atau mengunggahnya ke internet. Jika kamu masih sekolah, gurumu bisa saja melihat konten itu. Hal ini bisa membuat kamu ditegur oleh guru atau parahnya dikeluarkan dari sekolah. Tersebarnya konten seksual di internet bisa juga membuatmu mengalami cyberbullying. Baik yang mengenalmu atau tidak, orang-orang di internet dapat meninggalkan komentar yang bisa membuatmu sakit hati dan tertekan. Kemudian ada morphing, pengubahan suatu gambar video untuk merusak reputasi orang lain. Morphing adalah tindakan mengedit foto dengan tujuan mengolok-olok. Biasanya, pelaku mengambil foto seseorang dari website, mengeditnya dengan merubah bentuk tubuh seseorang atau mengubah kepalanya dengan menggunakan tubuh orang lain yang tidak senonoh. Lalu, bagian akhir, mengunggah kembali ke berbagai website tanpa seizin pemilik foto. Secara tidak langsung, kekerasan seksual secara online ini akan menyerang kondisi psikologis seseorang, sehingga korban akan merasa ketakutan bahkan mengalami trauma. Tidak usah takut, mari kita bersama-sama menghilangkan pelecehan seksual ini dengan mengenali apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual di sekitar kita. Jika Anda menjadi korban, tanggapi dengan cerdas dan lapor pada aduan layanan kekerasan seksual di sekitar Anda, seperti Komnas Perempuan Daerah atau Rumah Gender.